This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi Educational Podcast Zoom yang akan kita tayangkan pada malam hari ini, saya akan menitik beratkan pembahasan terkait dengan hakikat hak intelektual property atau tema-tema yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Dalam sesi ini saya akan membahas persoalan apa itu hak kekayaan intelektual, hakikatnya itu seperti apa, bagaimana konsep-konsep dasarnya, dan apa elemen-elemen yang terdapat di dalam hak kekayaan intelektual. Lalu mengapa hak kekayaan intelektual itu perlu mendapatkan perlindungan hukum dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Karena memang diatur di dalam serangkaian undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Seperti kita lihat ada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Paten, kemudian Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Rahasia Dagang. Ya, Undang-Undang Merek itu kalau tidak salah digabung dengan undang-undang yang terkait dengan perlindungan indikasi geografis. Selain itu ada juga Undang-Undang Rahasia Dagang dan Plant Varieties atau keanekaragaman hayati, dan undang-undang yang terkait dengan integrated circuits. Jadi itu serangkaian ya norma-norma hukum atau boleh kita katakan architectures nanti yang akan kita bahas secara khusus di dalam pembahasan lebih detail tentang norma-norma atau aturan-aturan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Namun sebelum kita masuk pada substansi yang lebih detail, saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual ini. Nah, secara normatif kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu diidentifikasi atau didefinisikan sebagai serangkaian norma-norma yang memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh kreativitas yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan tadi, itu jelas sekali ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual itu semua kreativitas, semua hasil-hasil kemampuan intelektual manusia yang lahir dari kapabilitasnya ya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini sangat luas. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang seni, itu mencakup ada seni lukis, ada seni musik, ada seni musik, ya, seni tari, seni pahat, dan banyak sekali seni-seni yang lain yang masuk di dalam kategori hak cipta tadi. Selain itu ada juga karya-karya sastra dan ada karya-karya ilmu pengetahuan. Nah ini kalau kita mengacu kepada detail dari produk-produk derivatifnya, itu bahkan sampai mencapai lebih dari 36 produk-produk kekayaan intelektual itu. Ya, yang terkait dengan hak cipta saja. Ya, lain lagi ketika kita bicara hak milik industri yang terkait dengan teknologi. Nah, ini kita bersandar pada konsep hak cipta saja. Karena secara kategorik itu dapat diklasifikasi ya, dapat diklasifikasi bahwa hak kekayaan intelektual itu dapat diklasifikasi dalam hak cipta dan hak milik industri. Nah, hak cipta ini mencakup hak yang sangat luas sekali, mulai dari ruang lingkup ya kemampuan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk pada detail seperti apa produk-produknya itu, ya bentuk karya-karya seni itu seperti apa. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendiskusikan apa sesungguhnya yang menjadi dasar ya pertimbangan kenapa hak
atas kekayaan intelektual itu dilindungi. Kenapa karya-karya intelektual manusia itu harus mendapatkan perlindungan? Nah, sebetulnya pemahaman tentang ini bisa kita temukan apabila kita kembali kepada asal atau historical development dari hak kekayaan intelektual ini. Bagaimana historical development-nya itu? Jadi historical development-nya atau sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual itu mengacu kepada sejarah yang cukup panjang, ya. Tapi saya ingin memulai pada sejarah pengkonstruksian norma itu. Ya. Jadi kalau kita mengacu sebetulnya hak kekayaan intelektual, ya, yang kita lindungi ini itu sebetulnya merupakan produk dari proses transformasi perlindungan atas hasil jerih payah atau upaya manusia, ya, yang telah menginvestasikan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk melahirkan karya-karya, ya, apakah itu misalnya seorang buruh, ya, bekerja untuk mendapatkan satu jasa, ya, jasa misalnya dia melakukan pengelolaan lahan atau ladang, lalu dia diberikan gaji, diberikan upah. Nah, upah itu adalah hak yang paling alamiah yang dimiliki oleh si buruh tadi dari apa yang telah dia investasikan. Nah, kalau kita bertanya dari mana dasarnya pertimbangan hukum, mengapa orang yang bekerja itu diberikan upah? Ya. Nah, ini menarik kalau kita kembali kepada era Renaissance, ya. Sebab sejarah hak ini sebetulnya menarik ketika kita pelajari hal ihwal munculnya hak ini. Ya. Pada masa yang silam, ini yang saya sebutkan ini di dalam era revolusi di Prancis. Kenapa saya menggunakan Prancis itu sebagai titik tolak dalam melakukan penghargaan atau pengapresiasian terhadap hak itu? Karena pada masa Renaissance, sebelum masa Renaissance, ya, sebelum masa pencerahan itu semua hak itu milik raja. Jadi hak-hak individu itu tidak dimiliki oleh setiap orang, tapi semuanya itu milik raja. Raja melakukan kontrol sepenuhnya atas hak yang melekat di dalam diri setiap orang. Nah, bahkan, ya, setiap manusia itu tidak diberikan hak atas propertinya, tidak ada hak atas kebendaan atas dirinya, tidak ada hak untuk memiliki, tidak ada hak untuk mendapatkan reward lah, boleh dikatakan. Karena semua itu milik raja. Apapun yang dikerjakan oleh masyarakat di wilayah tertentu, apabila dikuasai oleh satu otoritas kerajaan, maka itu adalah milik raja. Bahkan rusa-rusa pun dianggap itu milik raja. Orang yang membunuh rusa pada masa yang silam itu bisa hukumannya itu bisa hukuman mati, ya, karena mengambil properti raja. Ini sebagai gambaran. Begitu juga pikiran-pikiran manusia itu tidak dimiliki oleh manusia, tetapi dimiliki oleh raja. Nah, dalam situasi yang boleh dikatakan sangat mencekam lah dikatakan, karena ruang, ya, kebebasan, ruang ekspresi, ruang untuk mendapatkan pengakuan, kepemilikan dan lain sebagainya itu tidak berkembang di era monarki absolut. Sampai akhirnya ada seorang filosof, ya, bernama John Locke itu menggagas 7 preposisi yang tertera di dalam bukunya The Second Treatise itu. Dia mengkonstruksi bahwa sesungguhnya, ya, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian kedua, Tuhan menciptakan manusia beserta potensi yang
dimiliki di dalam dirinya. Nah, ketiga, setiap manusia itu berhak mengintervensikan potensi yang melekat di dalam dirinya itu terhadap alam semesta ini. Jadi ketika manusia itu diciptakan, melekat di dalam dirinya itu kehendaknya, will-nya, melekat tenaganya, pikirannya, potensi intelektualitasnya. Nah, ketika dia tumbuh berkembang menjadi dewasa, setiap manusia itu berhak untuk mengintervensikan seluruh potensi dirinya, baik potensi intelektualnya, potensi tenaga fisiknya, pikirannya, kehendaknya, ya, untuk diintervensikan terhadap alam. Nah, ketika dia melahirkan, ya, output, melahirkan suatu hasil, katakanlah, ada hasil dari intervensi yang dia lakukan terhadap alam, maka hasilnya itu adalah miliknya si sang intervener tadi. Kenapa demikian? Karena tadi saya sudah katakan, dia konstruksikan oleh Locke itu bahwa Tuhanlah yang memberikan hak kepada manusia. Ketika Tuhan memberikan hak kepada manusia atau melekatkan potensi pada manusia, maka seluruh derivat, ya, hasil intervensi manusia, ya, potensi manusia terhadap alam semesta itu adalah miliknya dia sendiri, milik personal, ya, hak milik personal, yang hak milik pribadi itu yang dikenal di dalam proposisi selanjutnya sebagai hak kodrati. Jadi lahirlah, ya, dalam konteks inilah John Locke dianggap mengkonstruksi hak kodrati tadi, melahirkan hak kodrati, hak yang langsung datang dari Tuhannya. Ya, ketika orang itu bisa mengintervensi, melahirkan sesuatu karena pikiran, karena tindakannya dan perbuatannya melahirkan gagasan tadi. Nah, selanjutnya, ya, hak yang dibangun oleh John Locke tadi, hak kodrati itu dipertahankan, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan curtaining atas absolutis monark tadi, keabsolutisan monarki itu, sistem monarki. Nah, di sini kita melihat John Locke berhasil, ya, mengkonstruksi hak kodrati itu sebagai instrumen untuk melakukan pendindingan terhadap kekuasaan dari monarki absolut tadi. Nah, sehingga lahirlah kesadaran baru bahwa setiap manusia itu memiliki hak. Tidak perlu dia mendapatkan izin atau tidak perlu khawatir ketika hak itu dicabut. Karena di dalam preposisi ke-6 itu dikatakan bahwa hak kodrati itu tidak dapat diberikan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh raja sekalipun. Ya, jadi itu tidak dapat dicabut dan tidak dapat diberikan oleh siapapun, termasuk oleh raja sekalipun. Disinilah letaknya, ya, bahwa hak kodrati tadi oleh Locke itu digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol, ya, terhadap kemahakuasaan kerajaan raja-raja yang absolut tadi. Sehingga kesadaran ini muncul, ya, terus melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam setiap kehidupan masyarakat dan bermuara terhadap kesadaran untuk melakukan penentuan nasib sendiri. Sehingga lahirlah itu revolusi Prancis, ya. Saya ingat itu pada tanggal 14 Juli tahun 1789, ya, revolusi Benteng Bastia itu terjadi. Dengan penghancuran Benteng Bastia itu melahirkan hak yang disebut hak untuk hak rakyat tadi di dalam menentukan nasib sendiri, nasib di dalam mengelola negerinya, nasib dalam menentukan seluruh kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya. Nah, peristiwa revolusi itu telah menginspirasi negara-negara lain atau rakyat di seluruh Eropa untuk melakukan hal yang sama. Sehingga sebelum terjadi revolusi berdarah seperti di Prancis, itu negara-negara Eropa yang saat itu sebagian besar, ya, dipimpin oleh raja-raja, itu segera melakukan
pembicaraan damai ya dengan rakyat. Jadi raja itu hanya berfungsi sebagai semacam simbol, sementara kekuasaan politik atau kekuasaan di dalam pemerintahan untuk mengelola kehidupan bersama itu diserahkan kepada rakyat. Itulah dalam bentuk parlementer tadi. Nah, dalam kondisi seperti itu terjadi pembaharuan di mana-mana, di mana rakyat itu memberikan atau mendapatkan ruang yang sangat besar untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, ketika kita melihat pengakuan terhadap hak ini, ya, ini diberikan pengakuan, ya, hak setiap individu untuk berkarya itu diakui oleh publik. Jadi dalam hal ini publik memberikan endorsement, ya, memberikan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan reward dari apa yang dia kerjakan. Ya, sangat wajar ketika setiap orang itu mendapatkan hak atas karyanya dia. Nah, karena dia mendapatkan reward, ya, ini dijadikan dasar. Makanya lahirlah teori reward itu. Barang siapa yang mengintervensikan potensi, ya, potensi intelektualnya, potensi waktunya, potensi pikirannya, maka dia sangat pantas untuk mendapatkan reward. Nah, dalam konteks inilah kita melihat, ya, sama persis seperti kita melihat teori reward yang menjadi dasar di dalam pemberian pemvalidasian terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual. Jadi hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual itu diakui oleh undang-undang. Tujuannya itu untuk memberikan penghargaan terhadap siapapun yang melahirkan karya, ya, yang melahirkan karya yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan masyarakat luas, kemanusiaan. Nah, namun syarat-syarat itu lebih detail diatur secara teknis, ya. Seperti misalnya kita lihat di dalam hak cipta, ya, hak cipta itu baru diberikan apabila seorang itu memenuhi persyaratan. Antara lain adalah adanya semacam originalitas. Originalitas itu adalah keaslian dari karya itu, ya. Baru dia bisa mendapatkan perlindungan atas hak ciptanya itu. Nah, jadi di sini kita melihat kembali kepada philosophical background. Mengapa hak cipta, mengapa hak paten, mengapa hak kekayaan intelektual itu diberikan perlindungan. Alasannya itu karena bahwa hak itu merupakan hak kodrati dan merupakan kepantasan, merupakan kepatutan. Jadi setiap orang itu mendapatkan reward atas apa yang telah dia intervensikan, apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia investasikan untuk melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat luas. Nah, itu hal ihwal. Jadi sangat wajar. Jadi siapapun mereka yang memiliki kontribusi dalam melahirkan karya-karya yang bermanfaat sangat wajar mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, di sini pun kalau kita lihat, ya, secara detail berbagai considerance di dalam undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki kontribusi itu wajar mendapatkan itu. Karena apa? Tujuan negara itu di dalam konsideransinya itu adalah untuk menciptakan kondusivitas, ya, menciptakan iklim yang kondusif, ya, sehingga memungkinkan setiap orang itu yang memiliki karya, yang memiliki kreativitas, yang memiliki produktivitas itu bisa terus melahirkan karya-karyanya itu. Karena kalau dia tidak memiliki perlindungan hukum, orang itu tidak mau berkarya, tidak mau melahirkan kreativitas. Ini dianggap akan melakukan discouraging, kondisi yang mendiscouraging, yang menghentikan atau yang mungkin sebagai kondisi yang kontraproduktif terhadap kreativitas dan produktivitas manusia. Nah, oleh karena itu harus diolah, ya, diolah sumber daya itu diolah untuk bisa
mengolah itu pemerintah membuat kebijakan untuk melahirkan kreativitas dan produktivitas. Nah, tujuannya ya untuk itu pemerintah menciptakan norma-norma atau mengeluarkan aturan-aturan yang mendorong atau menstimulasi setiap orang dapat melahirkan kreativitas dan produktivitas. Tujuannya untuk bisa mengolah sumber daya itu secara optimal. Nah, ini hal-hal penting yang di underline ya, apa tujuan kita memberikan perlindungan. Tujuannya ingat untuk mendorong kreativitas dan produktivitas. Hanya saja saya sangat sering mengkritik ketika pemerintah gagal menggunakan undang-undang ya, yang terkait dengan hak cipta, paten, dan undang-undang lainnya itu dalam mendorong kreativitas dan produktivitas itu. Kenapa saya mengkritik? Sebab seharusnya semakin banyak ya aturan-aturan yang kita berlakukan, artinya logikanya kalau memang benar ya undang-undang itu diperlukan untuk mendorong kreativitas dan mestinya kita punya kreativitas itu semakin meningkat, ya, produktivitas kita itu semakin meningkat. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa produktivitas ya kreativitas kita itu masih boleh dikatakan sangat rendah. Kalau kita hitung lihat ya angka paten yang terdaftar di Indonesia itu berkisar di antara 2.800 sekian ya, sekitar 2.800-an paten per tahun itu pada tahun 2020 kalau saya tidak salah. Sementara paten yang dari negara-negara lain seperti misalnya China sudah menyentuh angka 1 juta paten per tahun. Hampir 500 kali lipat ya, udah 2.000 ya, kurang lebih 450 kali lipat. Kalau 2.000 kali 100, 200.000. Berarti hampir 450 kali lipat. Ya, ketinggalan kita dengan produktivitas di China misalnya. Nah, coba nanti kita cek lagi seperti apa angka paten ya produktivitas di luar itu. Nah, saya ingin bahwa pemerintah seharusnya tidak semata-mata menekankan pada aspek penegakan hukum normatifnya saja ya, di dalam mendorong kreativitas dan produktivitas, tetapi bagaimana menggunakan norma-norma itu untuk mendorong kreativitas tadi, bukan menegak, hanya sekedar mengingatkan orang ya bahwa ini ada ancaman ya, Anda melakukan ini ancamannya seperti ini, Anda melakukan ini ancamannya seperti ini. Nah, sekarang misalnya kalau kita balik dia bahwa undang-undang ini fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh ya kreativitas yang Anda hasilkan. Ya, jadi kita balik dia bahwa pemerintah tidak hanya sekedar memberikan atau mengingatkan akan ancaman, tetapi undang-undang ini menjamin reward, menjamin kemanfaatan yang akan diperoleh oleh setiap orang yang kreatif tadi. Ya, ini kampanyenya kita balik dia. Jadi dasarnya itu adalah mendorong ya bahwa undang-undang ini diberlakukan tujuannya untuk mendorong kreativitas dan produktivitas publik. Nah, sehingga masyarakat itu terstimulasi untuk melakukan eksperimen-eksperimen dan melakukan atau pengembangan kreativitas tadi. Ya, misalnya seperti itu model pengembangan atau potensi tadi. Ya, misalnya tidak melihat undang-undang itu sebagai law or social control purely, tetapi melihat undang-undang itu sebagai
social engineering tadi. Ya, kalau kita mengacu kepada cara berpikirnya Rescue Point itu, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi social control, tapi juga sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu kembali kepada isu yang saya sampaikan tadi, bahwa undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual itu mungkin perlu dikemas dalam bentuk teknik pengkomunikasiannya, ya, sehingga bisa mendorong kreativitas publik dalam melahirkan karya-karya yang lebih masif lagi, seperti yang kita lihat di negara-negara tetangga yang lain, ya, misalnya seperti itu. Nah, namun saya juga ingin melakukan kritik atas bagaimana praktek-praktek yang terjadi di dalam undang-undang perlindungan, ya, terhadap hak kekayaan intelektual itu. Misalnya kalau kita ambil contoh perusahaan-perusahaan raksasa, ya, seperti Sony, itu sampai 1 tahun itu bisa menghasilkan 4.800 penemuan yang didaftarkan. Sementara kita sebagai bangsa ini hanya melahirkan sekitar 2.800 penemuan. Ya, penduduknya 271 juta jiwa. Ya, sementara Sony itu hanya satu perusahaan bisa mendaftarkan lebih dari 4.800 penemuan setahun. Setelah saya melihat, ya, detail terhadap beberapa referensi, ya, misalnya kita lihat referensi yang dibuat oleh buku yang dibuat atau karya dari Profesor Granstrand, O.V. Granstrand, tentang intellectual capitalism itu. Dia menjelaskan bahwa ada praktek, ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu untuk melakukan pemblokiran terhadap kreativitas manusia di bidang paten, khususnya paten. Misalnya begini, ya, blocking itu, praktek blocking. Ketika ada perusahaan itu melahirkan satu karya, karya ini dianggap akan berbahaya apabila tidak diblok. Dia akan bisa merusak pasar. Misalnya pasar yang satu perusahaan Sony, yang satu perusahaan Sharp. Nah, Sharp misalnya melahirkan suatu penemuan. Nah, Sony melihat perusahaan penemuan invensi Sharp ini akan membahayakan pangsa pasarnya dia. Dia segera melakukan penemuan, memerintahkan kepada tim research and development-nya dia untuk membuat pemblokiran. Dia blocking itu, penemuan itu, dengan menciptakan satu penemuan. Tujuannya menghalangi agar penemuan itu tidak masuk melakukan invasi di pasar mereka. Nah, kalau gagal di teknik blocking ini, dia akan melakukan fencing, misalnya pemagaran, dipagar, supaya setiap peluang untuk melakukan ekspansi terhadap pasarnya Sony itu tertutup. Jadi dipagari, fencing namanya. Sehingga Sony itu memerintahkan R&D-nya itu, research and development-nya dia itu, untuk menciptakan penemuan yang banyak, ya, beberapa penemuan, mungkin 5 atau 6 penemuan. Tujuannya untuk memagari, ya, penemuannya Sharp itu tidak melakukan intervensi atau invasi itu. Sehingga dia tetap bisa melakukan penguasaan dan kontrol terhadap harga itu. Nah, dalam konteks ini sebetulnya considerance di dalam undang-undang hak kekayaan intelektual itu menjadi mandul. Karena awal tujuannya kan kita menciptakan kondusivitas, kan. Selain itu, dengan adanya kreativitas yang banyak akan melahirkan kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat itu akan mengurangi harga. Kompetisi itu bisa balancing. Jadi tidak dimonopoli oleh 1-2 orang, tapi dengan banyaknya alternatif penemuan itu akan menawarkan harga yang lebih
affordable bagi masyarakat. Dalam konteks kasus yang saya sebutkan, blocking, fencing tadi itu, considerance yang terdapat di dalam undang-undang hak kekayaan intelektual, ya, rangkaian, ya, baik undang-undang hak cipta, paten dan lain sebagainya, itu menjadi tidak memiliki efektivitas karena dimandulkan dengan praktek tadi, dengan blocking, fencing, gagal di fencing, itu di surrounding lagi. Surrounding itu dikitari sehingga dikelilingi, paten itu ditutup, ya, setiap celah kemungkinan yang akan membuat paten itu bisa melakukan ekspansi itu dikunci oleh kompetitornya. Gagal lagi di fencing, prakteknya itu di blanketing, itu diselimuti dengan hujan paten itu, sehingga tidak berkembang, dikunci di sana, sehingga paten yang seharusnya bisa menawarkan alternatif untuk menawarkan produk dengan harga yang affordable tadi, itu tidak pernah terwujud karena praktek di dalam market teknologi itu sangat masif dia. Ya, mereka ingin melakukan penguasaan terhadap kepentingan ekonominya. Jadi di sini bukan soal penguasaan teknologi semata. Mereka menguasai teknologi itu untuk tujuan melakukan pengamanan atau pemblokiran terhadap hak-hak atau praktek-praktek ekonominya. Nah, ini ternyata ini terbebas dari praktek yang dilakukan, dan ini tidak terkena dengan KPPU ini. Ya, apa istilah? Komisi Persaingan Curang itu, anti KPPU ya, Komisi Persaingan Perdagangan, pokoknya Komisi Persaingan Curang itu. Ya, ini tidak tersentuh dia karena dimungkinkan, ya, satu-satunya monopoli yang bisa dibenarkan oleh hukum itu adalah monopoli di bidang paten tadi atau di bidang hak kekayaan intelektual. Jadi ada intersection di sana itu. Nah, oleh karena itu perlu dicermati, ya, praktek pengembangan intellectual property itu yang fair, sehingga tidak semata-mata kita mengacu kepada rigiditas di dalam peraturan perundang-undangan itu. Tapi bagaimana kita menggunakan undang-undang atau aturan-aturan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual itu sebagai instrumen dalam menggerakkan kreativitas dan produktivitas masyarakat tadi. Ya, misalnya saya ambilkan satu contoh. Ini smart ideas dari pengalaman di India, ya, yang pernah ditulis oleh Kalvajit Singh namanya di dalam sebuah jurnal itu diceritakan tentang India yang mengalami penderitaan yang luar biasa pada tahun 1970-an. Kenapa? Karena harga obat di India itu paling mahal di dunia itu dibanding dengan pendapatan masyarakatnya itu, ya, rasio pendapatannya. Nah, pada saat itu Kongres India, ya, itu merubah, ya, bunyi pasal yang terdapat di dalam perlindungan paten tadi. Jadi pasalnya itu yang harusnya memberikan perlindungan terhadap paten produk dan proses itu diganti itu. Yang hanya diberikan itu paten perlindungan itu hanya produknya saja yang diberikan perlindungan. Sementara prosesnya itu dibiarkan, itu siapapun bisa melihat dokumen paten itu untuk memproduksi apapun. Jadi misalnya sekarang kalau orang di India itu bisa mengobati dengan proses membuat proses pembuatan obat A gitu. Obat sakit pusing misalnya. Begini. Ya, ini sudah dibuat di dalam dokumen paten. Itu terbuka. Nah, yang dilindungi itu hanya produknya saja. Tidak boleh orang membuat obat dengan produk paten dalam bentuk Bodrex misalnya. Jadi tidak boleh namanya Bodrex. Mungkinnya dia
membuat nama dengan istilah atau dengan nama lain misalnya. Sehingga obat itu bukan hanya digunakan untuk obat pusing, ya, tapi prosesnya itu berbeda dia membuat. Tapi prinsip-prinsip pembuatan obat itu dia sudah ketahui, sehingga namanya itu berbeda dan prosesnya pembuatan itu bisa saja sama itu. Proses pembuatan sama, tapi produknya itu bisa berbeda. Ditambahkan dengan komponen-komponen lain yang membuat daya efikasi dari suatu obat itu menjadi lebih tinggi. Nah, praktek-praktek semacam itu, ya, ketentuan atau kebijakan Undang-Undang Paten India itu memberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat India itu untuk menciptakan jenis obat-obat lain yang memiliki efikasi yang lebih canggih lagi dari obat-obat yang didaftarkan di India. Sehingga muncul ya industri-industri rumah tangga di bidang obat-obatan. India itu terkenal bisa membuat obat-obat apa saja itu secara bebas di sana, setiap rumah itu. Tinggal sekarang bagaimana quality control di dalam melahirkan obat-obat yang memiliki kualitas baik bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat itu. Nah, ini satu ilustrasi ya bahwa orang India itu bisa dengan men-switch satu kebijakan saja, India itu bisa menciptakan new producer, ya, produsen baru di bidang obat-obatan. Sampai kalau saya tidak salah pada tahun 2004 ya, sekitar 15 tahun yang lalu, itu India sudah dianggap sebagai negara produsen nomor 4 ya, terbesar di dunia di bidang obat-obatan. Nah, itu hanya dalam kurun waktu 30 tahun ya, sejak tahun 1970 sampai 74. Jadi 34, sekitar 30 tahun ya kebijakan itu dibuat, dia bisa menciptakan India yang kuat di dalam produsen obat-obatan tadi. Nah, ini bisa menjadi satu ilustrasi bahwa kita bisa menggunakan norma-norma itu untuk melakukan pengembangan atas kreativitas dan produktivitas itu. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada mahasiswa bagaimana kita mempelajari hak kekayaan intelektual itu bukan sekedar membaca teks-teks pasalnya, tapi bagaimana menggunakan ya norma-norma tadi untuk mendorong, untuk mengembangkan potensi-potensi kreativitas dan produktivitas kolektif kita, sehingga kita bisa bertransformasi dengan kebijakan atau norma-norma yang terkait dengan hak kekayaan intelektual tadi. Nah, itu satu poin ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan hak kekayaan intelektual ini. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.